wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin memperkenalkan diri. Nama saya Indra Parezi. Nama saya Jessica Ramadhani. Nama saya Fania Zafira. Nama saya Devia Manasari. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang A. Proses masuknya dan berkembang Islam di Indonesia. Dan B. Jalur penyebaran Islam di Indonesia. Sejarah awal Islam. Islam lahir di Mekah atau Arab Saudi dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada tahun 570 Masehi. Kemudian menerima wahyu pertama pada tahun 610 Masehi di Gua Hira melalui malaikat Jibril. Pada awalnya, dakwah Islam dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Lalu, sejak sekitar 613 Masehi, dilakukan secara terbuka, karena mendapat tekanan dari kaum Quraisy. Nabi Muhammad dan para pengikutnya melakukan hijrah ke Madinah. Peristiwa ini menjadi awal penanggalan Islam. Di Madinah, Islam berkembang pesat hingga akhirnya Mekah berhasil dikuasai pada tahun 630 Masehi. Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi dalam usia 63 tahun. 2. Teori masuknya Islam ke Indonesia. A. Teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan Gujarat, India sekitar abad ke-13. Tokoh pendukungnya antara lain Snok Hujar, G. W. F. Starhem dan B. H. M. Falk. Bukti: batu nisan Sultan Malik Al-Saleh 1267 bercorak Gujarat. Catatan Marco Polo 1292 tentang perdagangan Muslim di Perlak. B. Teori Mekah. Teori ini menyebutkan Islam masuk langsung dari Arab Mekah sekitar abad ke-7, didukung oleh Buya Hamka dan J.C. Van Laer. Bukti: ada pemukiman Islam di Barus tahun 674 Masehi. Mazhab Syafi'i di Samudra Pasai sama dengan di Mekah. Gelar Raja Pasai Al-Malik juga lazim digunakan di Mesir. C. Teori Persia. Teori ini menyatakan Islam dibawa oleh orang Persia sekitar abad ke-13, didukung oleh Hosni Dajajaniningrat. Bukti: tradisi tobat atau tabulik di Bengkulu dan Sumatera Barat. Kesamaan ajaran tasawuf antara tokoh Indonesia dan Persia. Kesimpulan umumnya, Islam sudah masuk sejak abad ke-7, namun berkembang pesat mulai abad ke-13. Jalur pendidikan dilakukan melalui pesantren, sarau, dan tempat belajar agama. Para santri yang selesai belajar kemudian kembali ke daerah asal dan menyebarkan ajaran Islam. Jalur ini membantu penyebaran Islam hingga ke daerah pedalaman. 4. Jalur tasawuf. Jalur tasawuf menggunakan pendekatan sufistik yang menekankan akhlak kedamaian dan keteladanan hidup. Pendekatan ini mudah diterima oleh masyarakat yang sebelumnya menganut Hindu dan Buddha dan kepercayaan lokal. 5. Jalur dakwah. Wali Songo menyebarkan Islam dengan cara damai, bijaksana, dan toleran. Mereka menggunakan budaya lokal seperti wayang, gamelan, seni, dan tradisi agar masyarakat mudah menerima Islam.
Pada abad ke-7 Masehi, para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat datang ke wilayah Nusantara melalui jalur perdagangan. Mereka singgah di pelabuhan-pelabuhan besar seperti Aceh, Malaka, dan Gresik. Selain berdagang, para pedagang tersebut juga memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat dengan cara yang damai. Penyebaran Islam semakin berkembang karena para ulama dan wali berdakwah melalui pendekatan budaya seperti seni, adat, dan pernikahan. Di Pulau Jawa, peran Wali Songo sangat penting dalam menyebarkan Islam dengan cara yang mudah diterima masyarakat. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Samudra Pesai di Aceh. Setelah itu muncul kerajaan-kerajaan Islam lain seperti Demak, Aceh Darussalam, Banten, dan Makassar. Sejak saat itu, Islam berkembang pesat dan menjadi salah satu agama terbesar di Indonesia hingga sekarang. 4. Peran Wali Songo 9 wali yang menyebarkan Islam dengan metode alkulturasi, yaitu Susunan Gresik adalah pelopor penyebaran Islam di Jawa. Susunan Gunung Jati adalah menyebarkan Islam di Cirebon dan Banten. Susunan Ampel adalah pendiri pesantren Ampel. Susunan Giri adalah pendidik dan pencipta tembang. Susunan Bonang adalah dakwah melalui seni gamelan. Susunan Kudus adalah terkenal toleransi budaya dan arsitektur masjid. Susunan Kalijaga adalah dakwah lewat wayang dan sketan. Susunan Muria adalah dakwah ke daerah terpencil. Susunan Derajat adalah mengenakan kepedulian sosial dan membantu kaum miskin. 5. Ciri penyebaran Islam di Indonesia. 1. Berlangsung secara damai dan tanpa paksaan. 2. Mudah diterima masyarakat karena syarat masuk Islam sederhana, tidak mengenal sistem kasta, ajaran fleksibel, dan toleransi terhadap budaya lokal. Pengaruh Islam di Indonesia. Masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia membawa pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pengaruh tersebut terlihat dalam bidang sosial, keagamaan, seni, bahasa, pemerintahan, hingga adat istiadat. 7. Sistem sosial dan keagamaan, Islam mengajarkan tauhid, yaitu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta persamaan derajat manusia tanpa membedakan kasta, keturunan, maupun status sosial. Ajaran ini berpengaruh besar pada masyarakat Indonesia yang sebelumnya mengenal sistem kasta. Dalam praktik keagamaan, Islam berkembang melalui proses akulturasi, sehingga tradisi lokal tetap dipertahankan tetapi diberi nuansa Islam. Contohnya adalah tahlilan dan selamatan, untuk memperingati kematian, serta perayaan hari besar Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha, yang dirayakan secara luas oleh masyarakat. 8. Bidang seni dan arsitektur. Pengaruh Islam terlihat jelas pada seni dan arsitektur. Masjid-masjid awal di Indonesia tidak langsung menggunakan kubah, melainkan atap bertumpang seperti bangunan tradisional Jawa. Misalnya, Masjid Agung Demak. Selain itu, Masjid Menara Kudus memiliki menara yang bentuknya menyerupai candi Hindu-Buddha. Dalam bidang seni, berkembang seni kaligrafi Islam, karya sastra seperti hikayat dan babat, serta pertunjukan wayang yang disisipi ajaran dan nilai-nilai Islam sebagai media dakwah. 9. Bahasa dan sastra. Islam turut mempengaruhi perkembangan bahasa di Indonesia. Banyak kosakata Arab dan Melayu yang masuk ke dalam bahasa Indonesia, terutama yang berkaitan dengan agama, pemerintahan, dan kehidupan sosial. Selain itu, berkembang penggunaan aksara Jawi dan Pangon, yaitu tulisan Arab yang digunakan untuk menuliskan bahasa Melayu dan bahasa daerah, khususnya dalam kitab-kitab keagamaan dan sastra Islam. 11. Adat istiadat. Islam tidak menghapus adat istiadat setempat, melainkan mengakomodasi dan menyesuaikan dengan ajaran Islam. Tradisi lokal seperti mitoni atau upacara kehamilan di Jawa tetap dilakukan, namun disertai doa-doa dan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran Islam di Indonesia berlangsung secara damai dan bertahap. Jadi kesimpulannya, Islam masuk Indonesia melalui berbagai jalur yang saling melengkapi, dengan pendekatan damai dan adaptif terhadap budaya lokal, sehingga cepat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.